Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi di channel Dunia Tech. Pada kesempatan ini teman-teman, saya kedatangan sebuah unit mobil Suzuki Sidekick dengan permasalahan yaitu sistem remnya atau pengeremannya kurang maksimal atau kurang pakam. Ini beberapa hal yang nanti kita cek, yaitu di kampas remnya apakah sudah mulai habis ataukah ada faktor yang lain menyebabkan sistem pengeremannya kurang maksimal atau tidak pakam ya. Nah teman-teman, ini setelah saya cek, awal mula saya kerjakan dari pemeriksaan volume minyak rem yang ada di reservoir atas. Nah ini sudah mulai habis ya teman-teman. Nah ini bisa kita identifikasi bahwa kampas sudah mulai habis atau tipis, sehingga piston mendorong lebih maju, tertekan lebih maju, dan ruang yang ada di belakang piston membutuhkan minyak rem cukup banyak, sehingga volume minyak rem yang ada di reservoir atas dia turun ke bawah, sehingga ini bisa diidentifikasi kemungkinan kampas remnya sudah mulai habis. Dan yang menjadi temuan kita kedua teman-teman, ini minyak remnya ini sudah kotor. Nah bisa diamati ya. Nah, ini di sebelah sini ada kotoran yang ini bisa menyebabkan kinerja rem kurang maksimal, dan fatalnya nanti bisa menyumbat saluran sistem rem, kemudian kerja remnya tidak bisa maksimal atau tidak bekerja dengan sewajarnya. Dan ini sangat berbahaya ya teman-teman, karena sistem rem itu kan salah satu alat komponen keamanan di kendaraan dalam memperlambat laju kendaraan. Nah ini semakin saya goyangkan dia turun ke bawah. Nah teman-teman, ini solusinya bagaimana? Solusinya harus kita ganti ya dengan yang baru. Dan tadi sudah seizin yang punya kendaraan, saya tanya terlebih dahulu kapan terakhir mengganti minyak remnya. Ini ternyata sudah lupa, artinya sudah sangat lama sekali. Dan ini tadi saya menyarankan untuk bagaimana kalau kita ganti saja, dan pemilik kendaraan mengiyakan, memperbolehkan. Oke, kita kerjakan dengan nanti mengganti minyak rem secara menyeluruh ya teman-teman. Kita kuras, kita ganti yang baru, kemudian kita cek kampas remnya seperti apa nanti ya teman-teman. Oke, lebih lanjut kita awali dengan pengurasan minyak rem ini dulu ya teman-teman. Oke ya teman-teman, caranya dengan menarik atau kita sedot menggunakan suntikan. Nah bisa diamati teman-teman, warnanya sudah tidak lagi merah ya, karena ini menggunakan minyak rem yang berwarna merah. Ini bisa diamati sudah berubah menjadi hitam, dan ini menurut saya sudah tidak sangat layak untuk dipakai, karena standarnya untuk minyak rem ini harus selalu kita ganti pada 20.000 km ya. Setelah penggunaannya mencapai 20.000 km, itu standar atau idealnya harus kita ganti dengan yang baru. Oke, untuk menjaga kualitas dari kerja sistem rem tersebut ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah tadi saya sudah menguras menggunakan suntikan ya, ini kemudian tahap kedua saya menggunakan kain majun untuk benar-benar kita membersihkan kerak-kerak atau kotoran yang masih ada di reservoir ini ya teman-teman. Jadi kita pastikan, saya tidak berani menggunakan kompresor udara, kita semprot gitu ya, karena saya khawatir minyak rem ini akan terdorong atau dia akan menyembur ke segala arah, sehingga dia akan mengotori area sekitar, dan khawatir saya akan merusak cat atau bagian-bagian komponen yang lain yang ada di sekitar rem ini. Makanya saya menggunakan majun, kemudian saya dengan alat bantuan obeng min ya, saya masukkan seperti ini, kemudian saya bersihkan secara bertahap pelan-pelan
sampai dia benar-benar tampungan ini bersih dari kerak atau kotoran-kotoran yang menempel di dinding-dinding reservoir ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, nah ini sudah bersih ya teman-teman. Baru kita masukkan minyak rim yang baru. Oke teman-teman, tahap selanjutnya yaitu kita akan mengisi minyak rimnya ya. Yang perlu diperhatikan dalam pemilihan minyak rim ini, di sini ada tertera cairan rim DOT3 ya atau DOT 3. Di pasaran ada beberapa jenis, ada yang DOT 3 dan ada yang DOT 4. Nah, apa bedanya DOT 3 dan DOT 4? Ya, setelah kita pelajari bahwa DOT 3 dengan DOT 4 itu memiliki tingkat ketahanan panas yang berbeda ya teman-teman. Untuk DOT 4 itu dia mampu bekerja pada suhu yang lebih tinggi daripada cairan atau minyak rim dengan DOT 3. Nah, akan tetapi ada yang berpendapat jika menggunakan DOT 4 akan lebih pakam. Nah, menurut saya dengan beberapa literasi yang saya baca, penggunaan minyak rem dengan DOT 3 dengan DOT 4 tidak mempengaruhi terhadap kepakaman atau tingkat pakam rim yang menggunakan DOT 3 ataupun DOT 4. Jadi tidak mempengaruhi tingkat kepakaman dari rim tersebut. Sehingga kalau ingin meningkatkan daya cengkram sistem rim atau kepakaman sistem rim ini bukan dengan mengganti minyak rimnya ya teman-teman, tetapi bisa meningkatkan dengan mengupgrade komponen-komponen yang ada di sistem rim. Nah, umumnya untuk kendaraan yang digunakan di jalan atau di umum itu menggunakan DOT 3 ini sudah sangat cukup ya teman-teman. Kalau DOT 4 itu lebih cenderung kepada kendaraan-kendaraan yang dipacu dengan kecepatan tinggi seperti di mobil sport atau mobil balap. Jadi kita menggunakan DOT 3 ini sudah spesifikasi untuk mobil harian ya teman-teman. Oke, seperti itu, dan hati-hati ketika menggunakan cairan atau minyak rim ini yang saya pegang ini, yang saya tunjukkan ini, dia warnanya bening ya, atau dia netral, dia tidak berwarna. Sedangkan ada yang dipabrikan dengan merek-merek lain, ada yang berwarna merah. Nah, ini meskipun sama-sama DOT 3, tetapi ketika menggunakan atau memiliki brand yang berbeda atau merek yang berbeda, saya sarankan untuk tidak dipakai ya teman-teman, atau sebaiknya menggunakan sesama produk. Nah, jika menggunakan Brembo, silahkan menggunakan Brembo untuk penambahannya. Ada yang menggunakan Prestone, juga bisa menambahkan dengan minyak rim dengan merek sejenis ya, dengan Prestone. Nah, kebetulan saya menggunakan merek ini ya teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan menambah minyak rimnya. Ini sebelumnya menggunakan minyak rim dengan warna yang merah ya. Saya tidak tahu mereknya apa, tetapi karena kita akan menguras atau kita ganti semuanya, saya akan rubah dia menggunakan cairan minyak rim dengan warna yang netral ini, yang bening ini teman-teman. Hati-hati dalam proses memasukkannya. Kita isi secukupnya saja teman-teman. Oke, kita isi seperlunya dulu. Oke, dengan seperti itu, kemudian kita buka nipple yang ada di bawah. Kita awali dulu dari sisi depan, kemudian nanti kita bleeding ke sisi yang belakang. Jadi kita bleeding yang depan dulu sampai dengan minyak rim yang berwarna merah keluar bersih, dan dia muncul atau yang keluar warna putih, berarti itu untuk minyak rim yang berwarna merah atau yang lama sudah terkuras dan tergantikan dengan yang baru ya teman-teman. Tahapnya seperti itu.
Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memblading atau mengurasnya melalui nipple yang ada di sini ya teman-teman, yang ada di bawah. Nah ini kita menggunakan kunci nomor 10. Hati-hati karena ini posisinya agak ribet di bawah dan posisinya terbalik dari kita. Proses pengencangannya dan pengendorannya hati-hati arahnya. Nah, pastikan ke kiri ya teman-teman, ke kiri dalam proses pengendoran dari baut nipple ini. Nah kita menggunakan selang, jangan sampai nanti ketika kita buka nipple-nya, minyak remnya dia akan mengotori area sekitar, dan ini bahaya sekali terhadap cat yang ada di sekitar sini, atau dia nanti akan mengkontaminasi dan merusak bagian sekitar. Seperti itu ya teman-teman. Yo kaca. Ye. Tak buka ya. Oke teman-teman, caranya seperti itu ya. Dengan 2 orang kita lihat sampai dengan dia minyak remnya keluar warnanya putih ya. Nah ini sudah berwarna putih. Oke, tekan lagi Pak Yato. Oke. Tak buka. Oke, kocok. Ya, tak buka. Dek. Ya, Bang. Yuk, kocok. Oke, dek. Oke, setelah semua dipastikan yang keluar warnanya putih, kita kencangkan ya. Kita pastikan kita kencangkan. Oke, seperti itu teman-teman. Lakukan di 4 roda depan dan belakang.